tadi ada yang disampaikan Pak Kiai itu terbalik sebetulnya. Saya adalah murid Pak Kiai dan saya sangat takjub melihat banyak hal yang dikuasai oleh Pak Kiai dari urusan pertanian, pendidikan, apalagi soal agama. Jadi saya banyak takzim pada beliau. Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita bisa segera masuk ke materi, Pak Arifin menyampaikan kepada saya beberapa hal. Izin share screen ya Bapak dan Ibu. Kan Bapak. Baik. Mudah-mudahan bisa terlihat. Sudah terlihat? Sudah. Oh, sudah terlihat. Baik. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah bahan yang kami siapkan kepada Ibu dan Bapak, dan untuk Ibu dan Bapak, dan mudah-mudahan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan Ma'arif NU. Maaf, hilang gambarnya di saya. Mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas Bu. Kurang jelas, baik. Sekarang sudah jelas Pak? Masih kecil banget Bu, masih kecil. Masih kecil, baik saya coba besarkan. Atau mungkin di volumenya Bapak ya. Di kami sudah kencang Ibu. Sudah kencang. Volumenya di suaranya. Suaranya ya udah Pak, terima kasih. Sudah. Baik. Terima kasih. Sudah jelas, alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari BSNP sebetulnya tidak banyak mengurus atau melakukan pengaturan-pengaturan berkaitan dengan hal teknis, namun tentu saja dalam berkaitan menyusun standar ada beberapa hal yang kami mendapat informasi dari Ibu dan Bapak sekalian justru dari lapangan apa yang harus atau perlu kami sampaikan di dalam standar. Jadi kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama ada 3 hal, yaitu mengenai kepemimpinan, kemudian bagaimana ini pembelajaran, dan bagaimana kita melakukan manajemen pembelajaran. Saya juga belajar banyak dari Prof. Nuh yang Mendikbud, jadi saya belajar banyak tentang kepemimpinan dari beliau, dan sesungguhnya tentu Ibu dan Bapak punya banyak kesempatan untuk berinteraksi dan berguru kepada beliau. Ibu dan Bapak, pandemi COVID ini menghadirkan suatu kenyataan di depan mata kita bahwa perubahan adalah keniscayaan. Jadi gambar ini memberikan informasi bahwa dari yang begitu canggih dengan robot dan sebagainya, kita juga masih ada yang bisa dikatakan tradisional, terbelakang atau apapun. Tetapi intinya ketika kita bersama-sama di kehidupan global ini, baik yang artificial intelligence maupun yang masih menggunakan cara-cara yang sangat tradisional, masing-masing itu harus melakukan perubahan. Pertanyaannya adalah siapkah kita dan bersediakah kita berubah? Dan tadi Pak Arifin sudah menegaskan bahwa mantap, di situ ada huruf T dan di sana ada transformatif. Artinya saya yakin bahwa Ma'arif selalu melakukan perubahan-perubahan, dan saya juga melihat bahwa perubahan-perubahan itu ke arah yang selalu lebih baik dan selalu lebih benar. Ada satu hal yang menarik yang membuat saya betah berada di lingkungan pendidikan atau di dunia pendidikan, karena latar belakang saya sebetulnya dari industri. Jadi pendidikan itu adalah proses yang tidak dapat diulang. Berbeda kalau kita membuat barang, itu kita bisa ada barang reject, kemudian kita bisa ulang, perbaiki, kita ulang produksi. Jadi pendidikan tidak demikian. Pendidikan itu niatnya harus benar, isinya harus benar yang kita sampaikan, kemudian caranya pun harus benar. Jadi setiap saat kalau kita berada di pendidikan harus dilakukan atau diupayakan benar, karena kalau ada kekeliruan pada pendidikan itu tidak bisa diulangi atau tidak bisa diproduksi ulang, istilahnya tidak bisa misalnya mahasiswa
ketika keliru kurikulumnya kita panggil, tidak beda dengan motor Honda begitu atau motor Yamaha atau motor apapun. Kalau ada kesalahan produksi di rem pada bagian rem begitu, kita bisa tarik kembali dan perbaiki. Tidak demikian halnya dengan pendidikan. Dan kalau mau diperbaiki itu tidak mudah. Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah potret pendidikan kita di depan mata kita. Kita tidak bisa pungkiri. Gambar yang sebelah kiri atas itu ada dalam hampir setiap tahun kelulusan mahasiswa SMA. Dan di sebelah kanan saya menemukan gambar ini, mohon izin kepada SMA NU Kejajar. Saya menemukan gambar ini di internet dan saya melihat betapa bahagianya melihat mereka berprestasi seperti ini. Jadi tadi ketika pendidikan itu keliru dan ketika pendidikan itu benar, hasilnya seperti ini, kiri dan kanan. Kemudian Pak Nuh pernah mengajarkan kepada kami mengenai beberapa tipe leadership yang tentu saja mudah-mudahan dari bahan ini Bapak dan Ibu para kepala sekolah dapat melakukan evaluasi diri. Ibu dan Bapak itu tipenya seperti apa? Kedua tipe ini, kepemimpinan transaksional maupun kepemimpinan transformasional, itu tidak selalu yang kanan lebih baik dari yang kiri. Karena tergantung situasinya, dan Ibu dan Bapak bisa lihat di bagian paling bawah, di baris paling bawah, jika target-targetnya sudah jelas, output yang harus dicapai sudah jelas, kepemimpinan transaksional itu lebih efektif. Tetapi kalau seandainya organisasi membutuhkan inovasi, organisasi membutuhkan pembaharuan, maka diperlukan kepemimpinan transformasional. Dan cirinya itu berbeda. Bagaimana bekerjanya, itu Bapak dan Ibu bisa lihat di slide ini, bagaimana kalau kepemimpinan transaksional itu bertanya tentang tahap-tahap pekerjaan, sementara kepemimpinan transformasional itu bertanya, adakah yang bisa kita ubah? Adakah yang bisa kita perbaiki dan kita lakukan lebih baik? Jadi pendekatan ini Ibu dan Bapak bisa lakukan evaluasi diri kepada Ibu dan Bapak sendiri, bagaimana Ibu dan Bapak selama ini menjalankan fungsi kepemimpinan sebagai kepala sekolah. Ibu dan Bapak sekalian, dari dua tipe kepemimpinan itu sebetulnya ada dua aspek yang menentukan bagaimana seorang pemimpin bersikap. Kalau kita lihat di sini, kalau kita punya sikap asertif yang tinggi atau peduli, kita asertif itu kita fokus pada tugas. Sementara kita juga punya empati yang tinggi, maka kita berada sebagai pemimpin yang sifatnya kolaborator. Sebaliknya, jika kita sangat peduli pada tugas, tetapi tidak terlalu punya empati atau empatinya rendah, kita berada pada tipe pemimpin yang dominator. Kemudian ada dua kuadran lain, yaitu penghindar dan akomodator. Kembali lagi Ibu dan Bapak bisa melihat apakah Ibu dan Bapak berada di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Kuadran 1 itu adalah ini. Jadi kuadran 1, kalau kita adalah dominator, kita fokus pada tugas, kita tidak terlalu peduli pada sumber daya manusia, hubungan antar personal, begitu ya. Kita punya harapan yang tinggi kepada tim, sangat peduli pada hasil, kita selalu bertanya bagaimana hasil dan sebagainya. Kemudian kita tidak ingin terlalu banyak perbedaan dalam organisasi, kompetitif, percaya diri, dan tidak mudah menerima masukan. Kalau di kuadran kedua, mudah-mudahan kita sebagai pemimpin tidak berada di kuadran kedua, karena kuadran kedua ini baik empati maupun asertiveness-nya rendah. Kita kurang fokus pada tugas pada tim, kemudian hati-hati dan seringkali ragu, kemudian seringkali tidak ingin berbuat salah, dan kita tidak ingin ada konflik, ada perbedaan, tidak mampu mengarahkan, dan yang terakhir adalah
seringkali terombang-ambing semua masukan. Kita harapkan Ibu dan Bapak, kepemimpinan kita berada antara kuadran 1, kuadran 4. Jadi kuadran 4 itu adalah fokus pada tugas dan juga kepada tim. Jadi kita peduli juga pada hubungan antar manusia di dalam tim kita. Kemudian tadi Pak Kiai menyampaikan interdependent. Jadi kuadran 4 yang sifat kepemimpinannya kolaborator itu bersifat interdependent. Meyakini betul bahwa di satu sisi mereka mandiri, tetapi di sisi lain mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pihak lain. Ini Bapak dan Ibu dan banyak di antara kita itu juga masih ada di kuadran 3 yang disebut sebagai akomodator. Ibu dan Bapak, kita biasanya lebih mengedepankan persahabatan, kehangatan di dalam tim, tetapi kemudian kurang fokus pada tugas. Seringkali berupaya membuat tim bahagia, senang, kemudian juga pandai menyelesaikan konflik. Tapi kemudian terlihat pada kuadran 3 umumnya target-target pekerjaan tidak selesai. Nah, kalau kita bicara fungsi manajerial, tadi Pak Yai juga menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu nantinya juga perlu melakukan pelatihan kepada para guru, kemudian juga menularkan ilmu dan pengetahuan Ibu dan Bapak, kompetensi Ibu dan Bapak kepada sekolah di sekitar. Maka ada 5 aspek ini yang perlu kita perhatikan, terutama ketika kita menyelenggarakan pendidikan atau pembelajaran jarak jauh yang saat ini umumnya kalau saya memperhatikan di semester kemarin kita melakukan PJJ hampir tanpa perencanaan. Sementara di semester ke depan dan masa mendatang, apabila kita memutuskan akan juga tetap melakukan blended learning misalnya, sebagian dari pembelajaran dilakukan jarak jauh dan sebagian lain kita akan melakukannya di tempat, maka kita perlu melakukan perencanaan. Ibu dan Bapak sekalian, sebagai pemimpin, pada langkah pertama yang menentukan kesuksesan kita adalah perencanaan. Dan seringkali yang dibutuhkan adalah arahan kepala sekolah. Jadi arahan kepala sekolahnya harus fokus, apa yang harus dikerjakan, targetnya apa, bagaimana, dan sebagainya, jelas dan gamblang. Sehingga ketika kita melakukan pengaturan, setelah kita melakukan perencanaan, pembagian tugas, jadi kita perencanaan, kita melakukan pengaturan SDM, pengaturan waktu, pengaturan alokasi anggaran, pengaturan alokasi sumber daya lain. Maka dengan perencanaan yang baik, maka pengaturan pimpinan atau kepala sekolah akan efisien dan efektif. Kemudian ketika tim melakukan pelaksanaan atau melaksanakan yang sudah kita rencanakan, di situ kepala sekolah tetap harus menjadi teladan, harus tetap menyontohkan, harus tetap memberikan perhatian, serta terlibat aktif dalam pelaksanaan yang program-program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Jadi secara pribadi saya menyampaikan penghargaan yang luar biasa kepada Pak Kiai. Beliau sebagai pemimpin, tetapi setiap pelaksanaan selalu hadir dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian pemimpin juga atau kepala sekolah juga ditugaskan atau mempunyai tugas memantau, mengawasi, membina untuk memastikan pelaksanaan kegiatan atau program itu sesuai rencana. Ibu dan Bapak, tadi kuncinya adalah perencanaan. Jadi kalau perencanaan kita baik, maka proses atau tahap monitoring itu juga akan lebih mudah. Kemudian setelah kita melakukan monitoring, memastikan bahwa pelaksanaan itu dilakukan sesuai dengan rencana, mencatat apabila ada rencana-rencana yang ternyata tidak bisa terlaksana, kita melakukan evaluasi. Maka kepala sekolah menilai, jadi kalau di monitoring kita belum menilai, tetapi pada saat evaluasi kita sudah menilai apakah pelaksanaan serta hasilnya sesuai dengan rencana atau tidak. Apakah pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan harapan atau tidak. Dari hasil evaluasi itu, maka kita bisa melakukan tindak lanjut.
tindak lanjut apa yang kita evaluasi, kita gunakan untuk perbaikan pada siklus tersebut maupun pada siklus berikutnya. Jadi kalau seandainya ternyata kegiatan program berhasil dengan baik, hasil evaluasinya, maka kita menyusun perencanaan untuk siklus berikutnya yang lebih baik, yang lebih tinggi harapannya atau target-targetnya, dan demikian seterusnya fungsi siklus ini berjalan. Ibu dan Bapak sekalian, di semua tahap manajerial, kehadiran kepala sekolah itu menjadi kunci dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Pemimpin itu mengikuti filosofi jam. Jadi kalau kita lihat, kalau kita menyebut jam, selalu yang paling kecil. Jadi jarum penunjuk angka jam itu adalah jarum yang paling kecil dan paling pendek. Dia jalannya paling lambat. Sementara jarum yang paling panjang itu umumnya adalah jarum detik dan dia bekerjanya paling cepat. Jadi kalau kita memikirkan sistem, kalau sekolah ibu dan bapak itu suatu sistem, maka kepala sekolahnya adalah jarum jam, jarum yang menunjukkan angka jam. Kemudian wakil kepala sekolah mungkin adalah jarum jam yang menunjukkan angka menit. Kemudian para guru, para teknisi, para laboran itu adalah jarum-jarum yang menunjukkan detik. Tetapi ketika itu naik lagi sistemnya ke Ma'arif, maka Pak Kiai Arifin itu menjadi jarum yang menunjukkan angka jam. Kemudian tim Pak Arifin itu menjadi jarum menit dan para kepala sekolah itu menjadi roda gigi pada jarum detik. Jadi kalau kita lihat di situ, maka struktur ini sebagai pemimpin itu ternyata jalannya paling belakangan, paling kecil dan paling belakang. Jadi pemimpin kita harus belajar dalam filosofi jam. Kita tidak ingin mendahului tim yang kita pimpin. Pak Nuh juga mengingatkan kami pada saat itu, saya menjadi Mendikbud, lalu banyak memberikan pelatihan kepada para pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan institusi pendidikan lainnya. Beliau mengatakan bahwa masing-masing harus mampu menjadi mesin, diibaratkan yang bodi mobil yang lebih besar. Sudah? Mohon maaf tadi saya hentikan sebentar. Apakah ini dari saya? Saya takutnya suaranya bergema. Jadi ibu dan bapak sekalian, kita sebagai kepala sekolah tentunya kita berharap kita mampu menggerakkan satuan pendidikan kita melaju menuju target, mencapai target dan harapan yang kita sudah rencanakan. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau pendidikan jarak jauh, kita punya kurikulum. Kurikulum itu seperti rencana atau sebuah rencana pembelajaran. Tentu saja tadi ketika kita bicara pelaksanaan kegiatan, kita berpegang pada rencana. Namun sebetulnya ada hal yang perlu kita lihat, kita perhatikan bahwa ketika kita menyusun rencana, itu kita menetapkan tujuan. Nah, kepada ibu dan bapak, kepala sekolah dan para guru, dengan situasi pandemi seperti ini, dengan pembelajaran atau pendidikan jarak jauh yang semakin mengemuka dalam sistem pendidikan kita perlu bertanya kembali, pertanyaan reflektif saya menyebutnya, apakah menempuh mata pelajaran yang sekarang ada pada kurikulum adalah satu-satunya cara mencapai kompetensi. Jadi, apakah kalau siswa kita tidak mempelajari satu topik di mata pelajaran kimia misalnya,
Apakah kemudian yang bersangkutan tidak bisa mencapai kompetensi lulusan? Apakah ketika siswa kita terpaksa tidak bisa praktikum 1 atau 2 kali praktikum, apakah kompetensi lulusannya tidak akan tercapai? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah semua kompetensi lulusan hanya dapat dicapai melalui cara belajar yang sama untuk semua siswa? Ibu dan Bapak sebagai kepala sekolah, saya yakin sekali punya banyak pengalaman dan intuisi yang mengatakan bahwa banyak cara untuk mencapai kompetensi lulusan. Banyak cara harus ditawarkan kepada siswa kita yang karakteristiknya berbeda. Dan Ibu dan Bapak sekalian, kami kerap bertanya-tanya apakah dengan adanya pembelajaran jarak jauh lalu guru, kepala sekolah, kampus, dosen akan punah. Ternyata dunia mengatakan tidak. Jadi ketika ada era digital menyerbu ke kita, ketika semua bisa dijawab oleh Google, hampir semua bisa dijawab oleh Google, tetap harus ada manusia di balik pembelajaran. Jadi peran kita sebagai pendidik ada 3 ketika bicara era digital atau pembelajaran jarak jauh. Pertama adalah kita menjadi manusia yang sedang memberdayakan manusia. Karena hampir tidak mungkin mesin memberdayakan manusia. Jadi kita sebagai manusia lah yang mendapat tugas amanah untuk memberdayakan sesama manusia. Dalam hal ini murid-murid kita. Kemudian yang kedua, manusia di balik pembelajaran era digital itu adalah pemberi inspiratif dan pembudayaan. Membimbing siswa, tidak hanya untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk menemukan bakat dan potensi. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, fungsi ini sampai sekarang belum bisa digantikan oleh mesin. Dan justru adalah melakukan optimasi pembelajaran. Dalam hal ini, ketika kita melakukan penilaian pembelajaran, misalkan ujian, Ibu dan Bapak sebagai guru, sebagai kepala sekolah juga bisa merancang penilaian apakah siswa mampu memilih dan menggunakan cara belajar dan teknologi belajar secara arif, sesuai situasi dan kondisi. Tidak semua murid harus dipaksakan punya pulsa. Tidak semua murid harus dipaksakan bisa pakai Zoom atau Google Meet atau Google Classroom. Tetapi kita bisa melihat apakah siswa mampu berinovasi, mampu adaptif dengan situasi dan kondisinya, memilih cara belajar yang paling efektif untuk dia, dan memilih teknologi yang paling ekonomis, efisien untuk dia. Jadi itu salah satu fungsi dari para guru, para pendidik di era digital seperti ini adalah 3 hal ini. Kemudian Ibu dan Bapak mengenai pilihan manajemen pembelajaran, ada beberapa hal yang sekarang sebetulnya adalah pergeseran paradigma. Dulu paradigmanya adalah satu cara belajar untuk semua. Kemudian kita sadari melalui sebetulnya undang-undang Sisdiknas sudah mengenali bahwa potensi dan bakat siswa itu unik dan individual. Kalau kita lihat makanan di sebelah kiri ini, Ibu dan Bapak, rasa, bentuk, warna, kandungan gizinya boleh berbeda. Pasti berbeda. Itulah keistimewaannya. Namun ada hal yang perlu kita jaga. Makanan yang kita makan harus halal dan thayyib, kemudian aman dan tentunya sehat. Masalah enak itu menjadi subjektif. Masalah sesuai selera itu menjadi subjektif. Tetapi 3 hal ini, halal, thayyib, aman, dan sehat, 4 hal. Itu menjadi ukuran yang harus selalu ada dalam semua pangan makanan yang kita konsumsi. Oleh sebab itu, Ibu dan Bapak, demikian juga ketika kita bicara kompetensi siswa. Jadi kalau kita bicara kompetensi siswa, karena potensi dan bakat siswa unik dan individual, maka kita harapkan mereka boleh memilih cara belajarnya. Asalkan 4 hal.
beriman, takwa, berakhlak mulia, cakap dan berpengetahuan, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani, yang semuanya ditujukan agar mereka mampu berkontribusi positif pada agama, masyarakat, bangsa, dan dunia, baik sebagai umat Islam maupun sebagai warga negara Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian, ini dicantumkan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Tidak banyak Ibu dan Bapak, tidak harus bisa mengukur trigonometris, dan tidak harus bisa bicara atau bisa mengerti grammar saja. Jadi Undang-Undang Sisdiknas itu meminta hanya ini. Pertama, pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, lulusannya atau manusia-manusia yang mengikuti sistem pendidikan itu menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi pekerti luhur, berpengetahuan dan berketerampilan, sehat jasmani rohani, berkepribadian mantap dan mandiri. Ini mohon maaf tidak pakai P, memang di undang-undangnya bunyinya pakai B, huruf B. Jadi sedikit satu huruf berbeda dengan moto Ma'arif. Dan tetap memiliki rasa tanggung jawab masyarakat dan kebangsaan. Jadi tujuan pendidikan sebetulnya ini sehingga ibu dan bapak sebagai kepala sekolah tentunya bersama para guru dapat berinovasi untuk bersama-sama merumuskan kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa-siswa kita yang boleh jadi menjadi sangat unik sesuai potensi dan bakat mereka, sesuai lingkungan mereka. Jadi misalnya yang di Jepara, saya pernah hadir ke sana, betapa mereka fokus mengembangkan dan memperkuat bakat murid-muridnya di bidang pahat, pengrajin kayu jati yang sangat indah, yang baik. Kemudian di tempat lain boleh jadi hal lain yang dikerjakan. Jadi ibu dan bapak sekalian tentu akan sangat mampu, dan saya yakin sudah sering melakukan inovasi-inovasi perumusan kompetensi yang relevan bagi siswa-siswa di lingkungan sekolah ibu dan bapak sekalian. Kemudian ibu dan bapak sekalian, kita ketahui ini adalah jalan yang begitu banyak jalurnya, begitu banyak tingkatannya, dan kita memahami betul bahwa untuk mencapai kompetensi lulusan yang kita harapkan tadi, seperti Undang-Undang Sisdiknas, maka kita perlu sekarang dengan perubahan yang terjadi, mulai mengembangkan menu-menu atau set pengalaman belajar berbeda bagi siswa, sedemikian rupa sehingga mereka bisa mencapai tujuan kompetensi pendidikan. Kemudian ibu dan bapak sekalian, tadi Pak Kiai juga menyampaikan bahwa salah satu prinsip yang dikedepankan adalah nirlaba di huruf N. Baik, ini terakhir Pak. Oke. Ibu dan bapak sebagai guru, kita mungkin disebut hanya guru, tapi bagi murid kita mungkin kita adalah pahlawan mereka. Dan menjadi guru adalah profesi yang menghasilkan semua profesi. Saya sering ditanya, jadi guru nanti muridnya jadi apa? Saya mikir jadi apa? Terus saya bilang, oh jadi murid saya akan menjadi apapun yang mereka inginkan. Menjadi guru adalah profesi yang menghasilkan semua profesi. Ibu dan Bapak, sekian dari saya. Selamat datang di masa depan. Dan ini bagian yang paling bawah. Mari kita belajar dari yang lalu. Kemudian kita hari ini. Dan kita berencana dan berharap untuk masa depan. Terima kasih Ibu dan Bapak, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Riri, luar biasa. Ini sudah membuka wawasan kita semuanya, Prof. Dan ini saya melihat para peserta mulai berpikir, Prof. Kira-kira saya masuk pada mana gitu. Ya, baik, terima kasih Profesor. Dan sekalian kita lanjutkan dengan acara berikutnya untuk menambah kegiatan lagi. Kita
tutup sesi pertama pembukaan dengan membaca doa. Untuk doa, saya memohonkan berkenan berdoa pada Ustadz Haji M. Asyid Munawar, Kepala Sekolah Nur Zahra, Depok, Jawa Barat. Dimohon untuk dapat memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.